Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Direk semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini mungkin akan masuk ke video selanjutnya ya, mengenai tata cara pembuatan laporan bulanan gitu ya, dengan validasi dari pimpinan gitu ya. Kebetulan Mang mungkin akan coba ngambil yang bulan Februari ya, walaupun belum terinput semua, ini contoh aja ya, untuk apa namanya sahabat Direk semua biar jelas gitu ya, karena ada beberapa yang menanyakan mengenai tata cara validasi atau pembuatan laporan kinerja bulanan dan tata cara valid. Oke ya, seperti biasa kita login ya. Kalau sudah login ya masuk ke sini ya, ke dashboard, halaman dashboard depan. Nah, di sini kita masuk di menu ini ya, menu input kinerja bulanan. Nah, kita klik realisasi kinerja bulanan ya, yang ini ya. Nah, ketika sudah itu, maka ini kan keluar ya target kita untuk contoh Mang akan ambil bulan Februari ya ceritanya ya, ini ya. Nah, ini ya, bulan Februari, bulan kedua ini, di mana target Mang itu 1, 2, 3, ada 5 ya, ada 5 target yang harus diselesaikan. Cuman Mang memang ini hanya contoh aja ya, Mang kebetulan hanya mengisi ini ya, yang 2 ini ya. Harusnya semua ini terisi ya. Jadi jangan sampai di target bulanan itu ada yang kosong ya, nanti kinerja kita atau ya persentase kinerja kita akan kecil ya, nanti berimbas pada jumlah nominal TPP yang akan kita terima. Ini karena untuk contoh aja, ini memang kebetulan hanya mengisi dua ya, dua target SKP, harusnya ya ini terisi semua ya, antara realisasi ya kayak gini ya, satu laporan, terus menitannya juga keluar gitu ya, harusnya seperti itu, jangan seperti ini. Ini kebetulan ya memang contoh aja ya, baru mengisi 2 aktivitas harian ya. Jadi hanya 180. Sedangkan target bulanan kita kan 7.000 ya. 7.000 menit. Jadi harusnya ini kalau di total ini ya, dari 5 target yang kita tentukan itu per bulan Februari, nah ini harusnya 7.000 menit. Ya, itu ya. Jadi catatan ini hanya contoh aja ya, biar tahu aja gitu ya. Kebetulan memang untuk bulan Februari belum input, baru selesai bulan Januari. Oke, lanjut ya. Nah, caranya untuk membuat laporan kinerja bulan ini kita klik ini ya. Nah, ini kan masih targetnya ini masih 0 nih. Sedangkan realisasinya masih 0 nih ya. Sedangkan target kita satu laporan 60%. Jadi si progres pekerjaan kita untuk ini ya, laporan pengendalian evaluasi ini adalah harus satu laporan per bulan pada bulan Februari, tapi progresnya 60%. Jadi kalau bab mungkin baru sampai bab 3 lah, bab 4 gitu ceritanya ya, kalau bentuknya dokumen penuh. Oke, cara validasinya kita klik ini ya, ubah data. Nah, nanti di sini ada ya, untuk bulan Februari ini kita klik lanjut. Nah, ini target kita ya, satu laporan progresnya 60%. Oke, target kualitasnya 100%. Anggaran memang 0 ya. Kalau biasanya ini untuk diisi untuk di eselon 2 ya. Klik. Nah, ini realisasinya ya. Realisasinya tadi target satu laporan 60% ya. 60 gitu ya. Samakan aja ya. Walaupun mungkin aja ya, progres kita itu udah lebih ya. Atau kalau enggak kurang ya. Jadi biar mudah aja, ini disesuaikan dengan target yang sudah ditetapkan. Satu laporan 60% gitu ya. Bisa aja ini dipasang mungkin baru 50%. Cuman kalau target 50% berarti kita meleset ya. Kalau bisa ya lebih lah, misalkan 70, 65 gitu ya, dari target yang ditetapkan dengan kualitas 100% gitu ya. Itu ya. Ini hati-hati nih ya, terutama di realisasi kuantitas ya, karena ini nanti yang akan dibandingkan untuk kinerja kita tiap bulannya ya. Jangan sampai ada yang tadi tidak terisi atau yang kosong ya. Terus ini juga realisasinya tidak diisi gitu ya. Oke, setelah ini kita klik next ya. Nah, ini yang paling penting ya. Kita harus melampirkan bukti pekerjaan kita atas ini ya, yang 60% itu seperti apa nih? Misalkan kalau dokumen lengkapnya ada 6 bab, berarti 60% tuh ya baru 3,5 bab ya gitu ya. 3, ya sekitar 3 sampai 4 bab lah gitu ya. Nah, itu
ini nanti harus dilampirkan ya. Jadi kalau menurut Mang sih baiknya memang sebelum membuat laporan bulanan ini kita membuat dulu laporannya ya untuk lampiran ini ya. Nah, ini karena contoh aja, mungkin Mang akan mengambil file file yang bisa diupload ya. Ini karena filenya itu bisa docx, Excel, PDF, gambar juga ini bisa ya. Tapi syaratnya maksimal 2 mega ya. Jadi tadi saran dari Mang sebelum membuat laporan bulanan ini kita buat dulu lampirannya ya. Ini contoh aja ya dari Mang biar cepat gitu. Mang akan melampirkan file yang lain ya. Ini contoh ya. Nah, misalkan ini ya. Ini ya, misalkan ini gede nih 5 mega. Profil pertanian juga gede. Nah, ini aja ya ceritanya nih. Yang kecil ya. Kita open. Nah, ini udah terlampir ya. Kita ini isi alasan ya. Alasan perubahan. Ya, ini alasan aja ya. Maksudnya kenapa ini dilakukan perubahan ya. Maka diisi apapun ya, misalkan ya tadi perlu divalidasi atau karena sudah pekerjaannya sudah selesai atau gimana ya. Kalau kebetulan ini memang laporan baru 60%. Misal ya, contoh ini contoh aja. Kalau alasan perubahan mangga aja diisi ya. Walaupun bisa dikosongkan namanya karena kan tidak ada di bintang gitu ya. Tapi kalau Mang saranin ya diisi aja ya, alasannya takutnya ada error ya ke depannya. Nah, kalau sudah seperti ini kita simpan ya. Nah, ini ya. Nah, itu kan hilang ya yang tadi ya. Yang sorry, ini yang bulan kedua ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kan hilang ya. Tadi yang nomor 3 hilang ya. Ini asalnya 5 jadi 4 karena ini masuk ke validasi pimpinan ya. Untuk divalidasi dulu pimpinan gitu. Nah, contoh ya, udah selesai nih ya. Kita ambil yang kedua nih misalkan biar kelihatan ya. Ini klik ya, lanjut. 1 ini targetnya 100 gitu ya. Jadi udah selesai gitu laporannya udah lengkap. Di sini juga 1 atau 100 gitu ya. Realisasi bisa lebih ya. Mungkin aja mungkin ya. Misalkan dari ternyata ada pimpinan ini meminta tambahan laporan gitu ya. Jadi 2 laporan bisa aja seperti itu ya. Maka disesuaikan sesuai dengan faktanya ya, dan memang ini akan divalidasi oleh pimpinan nanti ya. Jadi kalau pimpinan tidak setuju, mereka bisa aja ditolak gitu ya. Nah, ini dikasih 100 ya kualitasnya. Ini biaya untuk eselon 2, kita lanjut aja, lanjut. Seperti biasa kita lampirkan filenya ya. Filenya misalkan ini ya. Contoh aja ini. Terus alasannya. Nah, ini contoh aja ya. Nah, untuk ini yang maksudnya tidak puas, ini penilaian dari atasan nanti ya, bukan di sini ya, bukan di kita. Melainkan dari atasan. Kita klik, simpan ya. Nah, ini. Coba kita lihat ya di bulan Februari. Nah, tadi hilang lagi ya. Hilang nih. Jadi, yang asalnya 5 jadi nyisa 3. Oke. Itu ya untuk cara pembuatan laporan bulanannya. Jadi Mang sarankan tadi buat dulu laporan dokumen lampirannya, baru kita membuat ini ya. Oke, kita lanjut ke level pimpinan ya. Nah, ini kita coba kalau di pimpinan ini masuknya di bulanan, terus input kerja bulanan, kita lihat di validasi realisasi kinerja bulanan ya. Klik, nah ini kita pilih bulan 2 ya. Ini jangan terkejut kalau kosong karena ini bulannya belum disesuaikan. Kita rubah dulu dari bulan Maret ya ke bulan 2 Februari. Nah, ini ya. Ada 2 ya.
Karena tadi yang Mang submit 2 ya. Nah, di sini pimpinan bisa melihat ya. Nih. Nah, ini kategorinya tugas tambahan ya. Bukan tugas utama. Ya. Terus ini apa namanya SK-nya. Tadi kalau di SKP awal dilampirkan SK ya, SK ya. Itu ya. Terus dokumen, ini dokumen apa namanya? Buktinya di sini ya. Kita bisa download kalau nggak salah, kalau nggak dilihat. Oh iya, bisa dilihat ya ternyata ini ya. Jadi pimpinan bisa melihat langsung ketika diklik ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi pimpinan bisa ngecek pekerjaan kita ya. Pekerjaan kita. Nah, kalau udah setuju, nanti pimpinan akan memvalidasi ya. Caranya di sini ya. Gambar yang ini. Nah, ini lampirannya ya, berikan komentar. Gitu ya, misal kalau enggak perbaiki apa? Jadwal pencapaian baik, misalkan cukup baik, misal ya. Ini mah contoh aja ya. Nah, udah kalau seperti ini, klik ini ya. Nah, di sini juga atasan harus memberikan nilai kepuasan ya, nilai kepuasan atas pekerjaan kita. Nah, tadi ya untuk nilai ini apa namanya? Nilai kepuasan pimpinan yang ini ya. Itu dilihat dari presentasi dari BKPSDM ya. Memang nanti akan lampirkan juga mungkin nanti linknya di bawah ya. Di bawah video. Oke ya, di komentar ya. Kalau nggak di deskripsi ya, deskripsi video. Nah, ini ya. Jadi kalau antara 0 sampai dengan 80 ini di bawah ekspektasi gitu ya. Jadi pekerjaan kita ya jelek lah gitu ya. Nah, kalau antara 81 sampai 90 sesuai ekspektasi, berarti ya sesuai ekspektasi pimpinan ya. Dan di atas ekspektasi berarti ini bagus nih ya. Jadi apa yang kita targetkan itu melebihi ekspektasi pimpinan gitu ya. Jadi apa namanya? Misalkan harusnya selesai 1, misalkan jadi selesai 2. Kalau nggak kualitasnya juga bagus. Nah, pimpinan nanti mengisinya ini ya. Ya, itu ya. Nah, kita balik lagi ya tadi ya. Nah, di sini berarti isi nilai ya. Misalkan sesuai ekspektasi aja lah ceritanya ya. 90 misal ya. Ini mah contoh aja ya. Kita kalau sudah terisi semua ya, laporan juga sudah apa, nilai kepuasan juga sudah terisi, kita simpan ya. Tuh ya, coba kita masuk yang keduanya ya. Nah, ini yang ini ya, sama ya. Tadi bisa dilihat dokumennya juga ya, sini. Nah, ini ya lampiran. Jadi harus benar-benar laporannya ya, karena pimpinan bisa mengecek ya. Kalau sudah ini, ya tadi ya, validasi data, cek ya. Ini kita komentar. Enggak lah, komentar apapun ya, ini terserah pimpinan ya. Mau bentuknya misalkan diperbaiki atau apa masalah ya. Klik validasi di sini ya, lalu isi nilai kepuasan. Misalkan ini misal ya 89 gitu ya. Nah, udah gitu, ini berarti sesuai ekspektasi ya. Kalau di atas 91 sampai 100 itu di atas ekspektasi. Kalau ini sesuai. Kalau di bawah atau 0 sampai 80 adalah di bawah ekspektasi. Jadi hati-hati ya pimpinan dalam melakukan penilaian harus ini ya, dilihat ini ya. Lihat apa namanya presentasi yang dari BKPSDM. Nah, udah itu kita simpan ya. Ceritanya 2 aja dulu ya. 2 aja dulu yang divalidasi. Nah, kalau gitu sudah kita lihat ya ke yang Mang ya. Nih coba apa namanya? Kita lihat. Nah, ini kalau sudah divalidasi ya oleh pimpinan, ini terisi nih. Yang tadinya 0 kayak gini ya, 0 gitu ya. Jadi ada 60%,
dan 100%. Ini kalau yang belum divalidasi ini masih 0 ya. Karena emang juga tidak membuat laporan ya realisasi. Karena ini contoh ya. Kalau di laporan realnya ini harus terisi semua ya apa yang ditargetkan. Karena kalau tidak terisi ya tadi nilai nominal TPP-nya kita akan berkurang. Coba kita lihat di apa namanya menu ininya ya, laporannya. Nah, ini penilaian kinerja bulanan, kita klik ya. Kita coba yang bulan Februari tadi ya. Nah, ini ya. Sudah keluar ya. Dari 10 target, ternyata cuma 2 ya. Ini karena tadi TA ya. Belum semua diisi oleh Mang gitu ya. Ini contoh untuk video aja karena sudah banyak yang minta ya. Coba kita lihat outputnya ya. Nah, ini ya akhirnya kalau tidak diisi ya tadi ya. Nih dari target ini ternyata di bawah ekspektasi karena 0 nih ya, sesuai ekspektasi gitu ya. Sesuai ekspektasi dan nilainya pun kecil ini ya. Cuma 46% gitu ya. Itu Bapak Ibu ya, apa namanya? Penilaian atau cara pembuatan relasi kinerja bulanan. Tadi hati-hati ya di dalam pengisian realisasi dan target ya realisasi ya, terutama di lampiran dari dokumen pekerjaan kita itu harus sesuai juga laporannya. Karena pimpinan nanti ngecek ya. Terus untuk pimpinan mungkin nanti di penilaiannya juga hati-hati ya 0980 gitu ya. Itu di bawah ekspektasi, 8190 sesuai ekspektasi dan 91 sampai 100 itu di atas ekspektasi. Itu mungkin untuk video kali ini seperti biasa jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.